pertama di Pulau Taliabu itu. Di sana ada smelter yang terpanjang kedua di dunia setelah Columbia katanya. 42 km. Di Taliabu. Itu dari tambang langsung ke pelabuhan. Jadi kapal sandal hasil bumi itu masukkan berangkat. Itu kita nggak tahu. Pelabuhannya pun pelabuhan khusus, tidak bisa disinggahi oleh siapapun. Saya bilang, bang, mohon maaf, saya butuh uang ya, tetapi saya mohon maaf sekali lagi, nggak bisa saya terima ini untuk melepaskan mereka, karena ini menyangkut kedaulatan bangsa, bang. Saya sedang bertugas, bang. Saya sedang tugas negara. Saya tidak mungkin menjadi pengkhianat bangsa. Saya tidak mungkin menjadi menjual bangsa ini, bang. Abang oke, abang cari makan di sana nggak ada masalah. Itu abang punya. Tapi kalau saya nggak bisa. Pasti berat sekali diberhentikan sebagai tentara ya, karena itu kan kalau dilihat latar belakang yang tadi sempat jual koran, jadi tukang beca demi menjadi tentara. Betul. Itu kan berat sekali. Jadi waktu jatuh putusan berhenti itu apa yang Bung Ruslan rasakan ya? Sempat menitikan air mata mungkin? Menitikan air mata tidak. Tetapi bagi seorang prajurit, hukuman yang terberat itu adalah pemecatan. Kalau hanya hukuman-hukuman penjara, hukuman ibaratnya mau disembelih sekalipun, itu saya pikir masih. Tapi pemecatan itu ya dianggapnya hina. Itu sangat tidak diharapkan. Jadi kalau saya mau meneteskan air mata tidak, tetapi saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa mungkin inilah takdir saya, inilah jalan saya. Pangkat terakhir kapten ya? Kapten ya. Saya komandan kompi terakhir jabatan. Komandan kompi. Kan berarti kan Bung Ruslan 2 kali tersandung masalah hukum ya? Pertama ya katakanlah kita kan tidak bisa berkelit karena memang itu adalah apa ya istilahnya yang jelas memang pelanggaran hukum ya kan? 10 bulan kenanya waktu itu. 10 bulan? 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, selama proses itu di mana ditahan waktu itu? Di Stal Ambon. Di Ambon. Polisi militer Ambon ya. Pemdam Patimura. Apa yang paling berkesan waktu itu? Ya, saya di penjara militer 1 tahun. Ya, penjara militer 1 tahun. Ya, kalau saya bilang saya udah lengkap ini. Di rutan Bareskrim Mabes Polri sudah. Kemudian di penjara militer itu penjara beneran. 1 tahun udah. Kemudian di lapas sudah. Jadi ijazah saya sudah 3. Jadi tambahannya di lapas ya? Tambahannya di lapas. Jadi 1 tahun penjara militer itu dalam proses sidang ya? Iya betul, dalam proses sidang. Dalam proses sidang. Putusan. Potong masa tahanan. Nggak ada potong masa tahanan. Nggak ada potong masa tahanan. Lanjut. Jadi dari tahanan militer langsung geser ke lapas. Iya, maksudnya geser langsung ke lapas itu 1 tahun 8 bulan kan? Iya, 1 tahun 10 bulan itu ya. 1 tahun 10 bulan itu sudah akumulasi kan? Ya itu artinya potong masa tahanan kan? Lalu sekarang di Bareskrim 7 bulan. 7 bulan. Apa perasaannya waktu di Bareskrim kemarin? Soalnya ini beda di kasusnya ini, itu menggegerkan jagat nasional nih. Gara-gara kasus inilah latar belakang Bung Ruslan kemudian diutak-atik orang kan? Dan ada semacam pembusukan jadinya kan? Betul. Gitu. Apa yang dirasakan waktu di 7 bulan kemarin? Yang dirasakan pada prinsipnya karena saya dasarnya tulus, niat tulus, ikhlas berbuat untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa. Ya, saya biasa, artinya tidak ada beban
meskipun saya dalam kondisi istri saya sedang sakit keras, bapak saya sedang sakit keras, anak saya mungkin saya bilang ya saya tinggalkan di Ternate. Putra berapa sekarang? 2. Putra 2 di Ternate. Dua-duanya. Yang satu karena istri saya kemarin sakit keras itu, yang perempuan pindah ke Bandung. Oh, pindah ke Bandung. Sekarang kan baru tamat SMK. Jadi satu Ternate. Satu di Bandung. Di Ternate berapa? 1. Enggak, maksudnya berapa usianya? 22. 21 masih kerja atau kuliah atau kuliah di Ternate. Ya. Yang kedua baru tamat SMK. Tamat SMK di Bandung. Oke. Ya. Sementara Bung Ruslan sendiri sehari-hari Saya ada di Jakarta. Di Jakarta sehari-hari. Saya di Jakarta. Ya. Jadi untuk selama 7 bulan di dalam, saya enjoy, saya nikmati, tidak ada beban, tidak ada, karena apapun ini resiko dari sebuah perjuangan. Oke. Berarti sudah dibebaskan sejak 20 Desember ya? 17. Oh, 17 Desember ya. Oh, berarti tidak sempat bertemu Habib Rizik ya? Tidak sempat. Saya keluar, Habib Rizik masuk. Iya. Karena kan sebelumnya beliau di rutan Polda ya, baru dipindahkan ke rutan Mabes Polri. Oke. Tapi sama siapa aja ketemu? Sama Sahganda ketemu? Saya dulu masuk, kemudian 3 bulan kemudian Bang Sahganda, Bang Jumhur, Bang Anton masuk. Oke. Dan alhamdulillah mereka masuk. Ya memang di dalam udah saya sampaikan kepada teman-teman, itu ada senior saya nanti masuk. Iya. Jangan ada yang aneh-aneh, diskriminatif terhadap mereka. Iya. Nanti urusannya dengan saya. Oke. Alhamdulillah mereka masuk udah aman. Tenang. Ya. Lalu ada Habib Rehan juga ketemu? Ada. Oke. Ada. Habib Rehan kan masih anak-anak betul? Masih. Baru umur 20 sekian lah. 20 sekian masih kecil, ya? masih. Oke. Tapi satu hal, Bung Harun, iya. Kaitan dengan tadi memang saya sangat mencintai TNI. Oke. Artinya cita-cita untuk mengejar itu saya sampai berbagai cara saya lakukan. Ya, anak kampung lah ya ibaratnya kan, yang mau cita-cita. Saya pengen jadi tentara, iya. kan. Tetapi ternyata tidak sampai lulus, tidak sampai finish. Iya. Kembali lagi saya ambil hikmahnya. Namun demikian, kalau saya kaitkan, saya menghilangkan nyawanya orang, iya. Tetapi kan saya sudah jelaskan tadi penjelasannya seperti itu, bahwa orang ini bukan orang baik. Nah, tapi saya kaitkan bahwa saya di tempat kejadian ini perlu semua masyarakat Indonesia juga tahu bahwa saya selalu berbicara tentang ancaman masuknya TKA Cina yang begitu tidak masuk akal. Ada pengalaman ya? Iya. Ini perlu saya ceritakan biar semua juga tahu. Iya. Jadi di Pulau Taliabu khususnya, kalau di Maluku Utara hampir semua. Oke. Ada di Halmahera, ada di Weda, Bainikel, kemudian ada di Pulau Obi, di Pulau Bacan. Nah, itu TKA Cina semua, terutama di Pulau Taliabu itu. Di sana ada smelter yang terpanjang kedua di dunia setelah Kolombia katanya. 42 km. Di Taliabu. Oke. Itu dari tambang langsung ke pelabuhan. Jadi kapal sandar hasil bumi itu masukkan berangkat. Itu kita nggak tahu. Pelabuhannya pun pelabuhan khusus, tidak bisa disinggahi oleh siapapun. Dan kecurigaan saya pada saat saya berdinas di sana, saya melaksanakan tugas, setiap hari Minggu itu helm-helm kuning itu berkeliaran di kampung itu, di Lede itu. Sehingga saya tanya Pak Kades kok banyak sekali TKA Cina. Ini pelabuhan khusus itu namanya TUKS, Terminal untuk Kebutuhan Sendiri ya. Kurangnya lah seperti itu. Saya tanya Pak Kades, kok banyak sekali helm kuning ini, pakai sipit-sipit ini. Ya setiap minggu Pak, mereka itu. Waktu itu masih Komandan Kompi? Ya saya masih Satgas itu, masih tugas negara. Nah, sehingga itu 2017 ya? Sehingga muncul rasa penasaran, saya ingin tahu orang ini siapa sebenarnya. Ada satu kelompok itu 5 orang, yang lainnya ya masing-masing jalan sendiri-sendiri, nggak usah urusin. Yang 5 orang saya panggilnya sini. Datanglah mereka. Saya tanya, kalian dari mana? Nggak bisa, bahasanya begini, bahasa isyarat. Sampai saya bisa-bisanya saya tanya pakai bahasa Inggris, you know speak English? Jawabannya bahasa isyarat juga. Artinya, lah, kalau dia tenaga ahli seperti yang kita dengar di media bahwa mereka yang bekerja ini tenaga ahli, nggak mungkin dong nggak bisa bahasa Inggris. Iya, minimal bahasa yang sederhana kan. Bahasa pasar dia minimal bisa. Ini masa nggak bisa? Iya. Artinya saya mengambil kesimpulan bahwa mereka ini pekerja kasar kok bisa masuk ke sini. Iya. Saya tanya visa begini, saya tanya paspor begini juga.
Akhirnya saya tahan, mungkin sampai di tambang teman-temannya yang tadi sudah pulang melihat tadi 5 orang temannya dipanggil oleh tentara, mungkin mereka laporan ke sana, mungkin pengecekan di sana kok belum datang 5 orang, turunlah tim dari tambang menemui saya. Ini orang Indonesia nih. Orang Indonesianya. Yang tadi saya bilang ada satu mayor tentara, satu AKBP polisi dengan staf-stafnya datang menemui saya di pos. Tujuannya untuk menjemput mereka. Tapi kan saya tidak bodoh juga. Artinya begini. Setelah saya tangkap mereka, saya tanya imigrasi di Ternate. Ada nggak dokumen keimigrasian mereka ini? Di Taliabu ini banyak sekali yang begini. Ini nama-namanya saya sudah ambil ini. Dicek, kata mereka, oh nggak ada pak. Berarti itu ilegal. Nah, kalau bisa Bapak tahan aja, nanti kami akan segera ke sana. Nah, saya jadi punya dasar hukum, punya kekuatan hukum. Nah, datang mereka, kemudian nanya, boleh nggak kami? Udah kami jemput lah, biar kembali aja ke sana. Oh saya bilang nggak bisa. Kalau Bapak mau jemput, berarti Bapak harus tunjukkan identitas keimigrasiannya atau dokumen keimigrasiannya, paspornya, visanya. Ternyata nggak ada. Itu yang ngomong dari tim dari sana tuh yang ada mayor. Lama kita bernegosiasi nggak ketemu, sampai di tempat saya di pos itu kan hampir setiap malam tokoh-tokoh masyarakat atau anak-anak kampung situ ngumpul, nonton televisi lah, layar lebar lah. Nah kepedesannya kebetulan ada. Ini di pos yang sama yang kejadian. Tempat kejadian. Tempat kejadian. Nah di situ karena udah alot perdebatan nggak ketemu, si senior saya, mayor satu klik di atas saya, manggil ngajaklah ke ujung-ujung sedikit pojokan gitu. Ya intinya saya minta lepaskan mereka lah, udahlah kita kayak nggak saling kenal aja sama-sama kita ini. Nah, tentunya dengan embel-embel, jadi ada gepoan lah gitu kan, satu plastik gitu kan, keluarin. Saya bilang bang, mohon maaf, saya butuh uang ya. Tetapi saya mohon maaf sekali lagi, nggak bisa saya terima ini untuk melepaskan mereka. Karena ini menyangkut kedaulatan bangsa bang. Saya sedang bertugas bang, saya sedang tugas negara. Saya tidak mungkin menjadi pengkhianat bangsa. Saya tidak mungkin menjual bangsa ini bang. Abang abang mencari makan di sana nggak ada masalah, itu abang punya. Tapi kalau saya nggak bisa. Jadi kalau abang mau ngasih tidak ada kaitannya dengan mereka, saya terima. Tapi abang mengasih ada kaitan dengan mereka supaya lepas, saya mohon maaf. Melepaskan mereka cukup tunjukkan dokumennya yang sebenarnya. Saya lepas tanpa harus ada itu bang. Akhirnya mereka kembali. Entah mungkin mereka udah komunikasi dengan imigrasi Ternate, saya nggak tahu. Besok paginya datang lagi. Datang lagi, si imigrasinya nelpon saya. Ada dokumennya? Bahwa sedang diperpanjang. Kami kemarin mohon maaf, ada kesalahan penempatan mungkin. Bahasanya seperti itu. Walau alam saya nggak tahu. Ya artinya saya udah nggak punya kekuatan hukum karena imigrasi udah menyatakan seperti itu. Artinya saya harus lepas. Nah, mereka menunjukkan fotokopian dokumennya. Fotokopi dokumennya itu adalah visanya visa kunjungan wisata. Visa kunjungan wisata bisa bekerja pakai helm kuning gitu. Akhirnya saya lepas karena imigrasi sudah menyatakan seperti itu. Jadi lebih kurang seperti itu, sehingga heboh lah. Itu sebulan sebelum kejadian saya menghilangkan nyawanya Prengo. Heboh, beritanya rampai mungkin sampai ke Jakarta lah. Gitu. Lebih kurang seperti itu. Jadi kita bicara. Setelah itu Bung Ruslan pernah dipanggil, diajak ngobrol, diperingatkan itu enggak? Jadi begini bang. Setiap yang bertugas di sana, langkah pertama yang dia lakukan rata-rata anggota Satgas itu adalah silaturahmi ke tambang. Ya kita, itulah kita silaturahmi, mungkin ada bantuan-bantuan operasional kegiatan harian. Tetapi saya mungkin satu-satunya Satgas yang tidak pernah nyampe ke tambang itu. Saya tidak pernah nyampe ke tambang itu, tetapi selalu dikirim untuk operasional. Kalau saya tidak salah 2 juta per bulan. Oh ini untuk Padang Kia lumayan kita buat, tapi kan saya nggak minta. Saya dikirim ya saya terima. Kita juga butuhkan untuk bangun benahi pos-pos apa semuanya. Itu. Tapi bukan berarti itu terus saya mengikuti arahan mereka, nggak bisa. Ini mereka kasihnya juga nggak saya minta, mereka kasih ya saya terima. Pakai untuk kebutuhan anggota semuanya. Itu. Begitu bang. Itu cerita ini sudah Bung Ruslan sampaikan soal yang
TKA Cina apa ini? Pernah? Itu yang di amatiran lah ya, amatiran banyak YouTube juga ada. Nah, artinya kita kan tidak ingin juga mengatakan wah nanti ini kan sudah disampaikan di tempat-tempat lain. Sering. Iya, oke. Ada yang mau disampaikan lagi, Bung Ruslan? Harapannya ke depan? Saya cuma begini, hilangkan pemikiran kotor terhadap, mungkin ada yang berpikir, mencari panggung lah atau apa, terserah, silakan, itu masing-masing punya hak. Tetapi kalau orang melihat dengan mata batin bahwa apa yang saya suarakan, apa yang saya perjuangkan murni kecintaan saya terhadap bangsa dan negara, tidak ada kepentingan lain. Tidak ada kepentingan lain. Saya hanya ingin kebahagiaan saya, kebanggaan saya melihat bangsa ini normal, masyarakatnya tersenyum, rakyatnya tersenyum, kembali ke dasarnya yang sebenarnya. Itu buat saya adalah sebuah kebanggaan. Kalau boleh tahu, Bung Ruslan, ini pakaian yang dipakai ini pakaian apa ya? Karena ini kan juga sudah. Betul. Ya, pakaian apa? Mungkin kalau banyak yang sudah tahu di jalan ataupun di mana di media, ini adalah ciri khas saya. Ini adalah baret yang saya pakai, baretnya Serdadu Ekstrimatra. Lambangnya adalah Trisula, 3 angkatan. Biar orang maksudnya biar orang tahu bahwa Bung Ruslan tidak menggunakan pakaian dinas. Bukan. Bukan. Ini seragam organisasi. Seragam organisasi. Ya. Termasuk juga tanda-tanda. Ini bukan, hanya baretnya saja, seragam organisasi. Kalau ini semua baju-baju saya, kemeja saya, ya saya identik dengan ya kejuangan lah itu. Ya. Tapi ini bukan seragam resmi tentara, bukan ya? Bukan. Jadi ini safari biasa sebenarnya. Kalau yang ini tanda ini? Ini kualifikasi. Kualifikasi di ketentaraan. Artinya saya sekali lagi bangga dengan tentara, saya sangat cinta dengan institusi ini. Kalaupun mungkin saya diberhentikan, bukan berarti saya benci dengan tentara. Tidak, sama sekali. Saya kalau misalkan melihat institusi tentara dihina, itu sangat terpukul. Tapi sah ya menggunakan semua atribut ini ya? Yang tidak sah, yang banyak teman-teman kita yang punya organisasi pakai ini pakai itu, yang itu sebetulnya tidak sah. Mereka tidak pernah menempuh. Ini kita memakai begini itu dengan perjuangan dengan darah. Artinya jangan sampai gara-gara kritis dengan pemerintahan tiba-tiba dipermasalahkan. Enggak ya? Tidak. Last word terakhir, apa yang ingin disampaikan? Saya hanya ingin menitipkan pesan kepada seluruh anak bangsa bahwa cintailah bangsa ini. Kalau kita udah mencintai bangsa ini, tidak akan terbersit sedikit pun pikiran kita untuk mengkhianati bangsa ini. Itu saja. Dan bangsa sama penguasa itu beda. Bangsa dan pemerintah itu beda. Kita bisa kritis kepada penguasa, bisa kritis kepada pemerintah. Tapi negara dan bangsa tetap kita cintai. Betul. Itu merah putih sangat menempel di sini. Ya, terima kasih Bung Ruslan ya. Siap. Saya senang bisa mampir ke sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi inspirasi bagi banyak orang juga ya. Bahwa hidup itu ya seperti itulah. Kadang-kadang kita pernah terpleset, tapi juga kita ambil hikmahnya dalam setiap kejadian. Ya, semangat ya. Kita semangat ya. Ya, sama daerah sekalian, itu tadi dengan Ruslan Buton. One thing. Nama lengkapnya siapa sebenarnya? Lupa. Ini yang lupa. Terakhir. Nama saya itu sebetulnya Ruslan. Ya. Ruslan dulu pada saat saya mendaftar masuk tentara. Ada namanya 2 yang namanya Ruslan. Sehingga begitu di absen dua-duanya menyahut. Tanyalah pelatihnya, kamu yang satu nama aslimu dari mana? Dari Buton. Udah kamu Ruslan Buton aja. Sampai dengan sekarang lekat. Jadi Ruslan Buton itu memang nama pemberian tambahan, tapi ijazahnya tetap Ruslan. Tapi mudah-mudahan nanti setelah. Tapi di surat di ketentaraan. Alias Ruslan Buton. Ruslan alias Ruslan Buton. Kelahiran Buton tanggal 4 Juli 1975. Tadi sudah disampaikan, tapi ini dasar otaknya sudah tua, lupa. Ya, itu saja saudara sekalian ya. Cia.